Jamaah rahimakumullah, kuliah subuh yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita ini pertama disehatkan lahir batin oleh Allah, dan kita diberikan ilmu yang manfaat, makin kenal, makin sujud, makin rukuh pada Allah. Pada akhirnya kita senantiasa makin indah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tip jamaah rahimakumullah, hari ini ada selingan materi dari kitab Tanqihul Qaul karangan daripada Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwali fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama menerangkan tentang keutamaan ilmu dan para alim ulama. Bab yang pertama ini menerangkan tentang keutamaan ilmu dan para alim ulama. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'udin julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamsa qalaman wa la taktub harfan khairul laka min atqi alfi rukbatin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Ya ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusaka dudukmu sa'atan, 1 jam atau 1 saat saja, fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu atau di dalam majlis ta'lim atau tempat belajar ilmu, ya seperti ini. La tamsa qalaman, sekalipun tidak memegang kolam. Ini bapak megang pulpen enggak? Enggak, ya. La tamsa qalaman, tidak memegang pulpen, wala taktub harfan, sekalipun tidak menulis 1 huruf pun, khairun, itu lebih baik, laka bagimu, min alqi alfi rukbatin, daripada memiliki, daripada bersedekah, yakni 1000 ekor kuda. Masya Allah. Jadi keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang memiliki ilmu ini diterangkan. Orang yang menuntut ilmu sekalipun duduk gak nulis, ya, gak bawa pulpen, gak bawa buku, duduk aja nyender 1 jam saja, kata baginda Rasulullah yang disampaikan pada Ibnu Mas'ud, itu pahalanya lebih baik daripada orang yang sedekah 1000 ekor kuda. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau sekarang kuda itu dianggap, misalkan anggaplah ibarat sapi itu harganya 20 juta, kali 1000 berapa? Berarti 2 kali 2 berapa? 4, ya. Berarti kurang lebih 4M, ya, 4 miliar. Jadi bapak dengan duduk seperti ini, ngerti nggak ngerti, walaupun ngantuk gitu, saya bukan nyinggung yang ngantuk, bukan, ya kan? Walaupun ngantuk tapi niatnya karena Allah, maka kita mendapatkan pahala seperti orang sedekah sebanyak 4M. Masya Allah. Kapan kita sedekah 4M? Pernah Pak? Belum pernah. Boro-boro 4M, hara rese. Nah, ini hadirin rahimakumullah berbahagia. Ini keutamaan. Pertanyaan yang kedua, kenapa sampai seperti itu besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat baginda Rasulullah menghargai orang belajar? Karena orang yang belajar ini makin lama makin tertindas dengan sebuah kesibukan. Berat, intinya begitu. Makin berat. Orang itu juga tidak sedikit makin tidak sadar. Apalagi sekarang banyak YouTube dan lain sebagainya, merasa cukup saya melihat seperti itu. Ada televisi cukup seperti itu. Boleh, yes, itu tambahan. Tapi kata baginda Rasulullah, la syaikha syaitan, orang yang belajar tanpa guru-gurunya setan. Mananya apa? Makanya kalau bapak ngedengar adzan, adzannya itu rekaman, ya kan? Dengan adzan yang asli. Kalau seandainya kita mendengar adzannya dengan kumandangkan langsung dengan orang, dengan manusia,
maka kita senantiasa wajib untuk menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar. Tapi kalau rekaman tidak. Ya, nah itu seperti itu. Maka oleh karena itu kenapa kita harus belajar dengan guru, mau tidak mau, bahwa karena belajar dengan guru itu adalah apalagi bersanad. Mohon maaf Pak, kita belajar seperti ini nih dari siapa? Apalagi dulu bacanya dari siapa? Apalagi ngerti ilmu mustalah hadis, ya, apalagi ilmu ma'ani. Nah ini Pak, untuk memaknakan itu. Maka di dalam bahasa Arab itu ketika fi'il, fa'il, maf'ul, maka walaupun kalimat fi'il itu dahulu, ya kan, tapi memaknakan itu fa'ilnya dulu, pelakunya dulu, baru perbuatannya, baru objeknya. Itu seperti itu. Itu ilmu ma'ani. Lah Pak ribet-ribet merangkan itu, saya pagi-pagi nggak terlalu paham. Udah yang penting saya terangkan, kemudian saya maknakan, insya Allah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi ini yang pertama, menerangkan bahwa begitu sangat tingginya orang yang senantiasa mau belajar di hadapan Allah, sampai-sampai Allah mengibaratkan pahalanya itu seperti yakni 1000 ekor kuda. Masya Allah, sedekah, orang yang sedekah. Nah jamaah rahimakumullah, kenapa? Kalau misalkan kita logikakan, orang yang sedekah segitu nilainya, sampai misalkan katakanlah 4M, ya artinya orang yang belajar itu sangat luar biasa beratnya. Apalagi belajar ba'da subuh seperti ini Pak. Maka saya ucapkan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah Masjid Khairul Ummah yang istiqomah bisa mau belajar. Kenapa? Kan Pak, urusan pinternya main teti hak Allah. Biarkan Pak, nanti satu waktu dibukanya mata hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ada ikhtiar. Dan satu hal, orang yang mau belajar itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala, pertama, tiada lain Allah Subhanahu Wa Taala meringankan orang-orang yang mau belajar. Misalkan begini Pak, kita katakanlah tiap minggu, tiap bulan kita senantiasa istiqomah bisa belajar. Tiba-tiba Pak, mohon maaf, niat kita yang hati katakan ingin, nanti saya pengen hadir, nanti saya pengen datang, nanti saya pengen berjumpa, nanti saya pengen mengikuti kajian ataupun pengajian sana tersebut, itu tiba-tiba meninggal dunia. Nah mudah-mudahan ketika kita meninggalkan dunia, tapi justru hati kita dalam rangka tidak mau meninggalkan kewajiban kita, jangan-jangan dan kita termasuk orang yang mati fi sabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bedanya sih mati yang di jalan Allah dengan bukan jalan Allah? Mati di jalan Allah itu dibimbing Pak, dituntun Pak, ya, tidak dilepas. Orang sedang tidak berdaya, sakaratul maut, dilepas, aduh. Ya, ini Pak hadirin rahimakumullah. Gimana Pak kalau misalnya dekat keluarga? Alhamdulillah dibimbing sakaratul maut. Bagaimana kalau ternyata kita dilepas pada saat itu, ternyata kita tidak apa? Yakni kita tidak tahu ucapan apa yang harus diucapkan. Tapi bagi Bapak yang istiqomah untuk belajar, bagi Bapak untuk belajar zikir, minimal hati kita kenal dengan Tuhannya. Dimanapun kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita ingat selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak salah satunya. Karena kita meninggal itu tidak tahu Pak, bakal nanti apakah dikumpulkan di tengah-tengah keluarga, ya kan? Sebagai peristiwa kemarin yang disebut dengan corona, subhanallah, sudah di ICU, keluarga nggak boleh masuk, dokter juga kapan saja masuknya dan dengan segala resiko. Lah cengap-cengapnya kita sedang sakaratul maut, tidak semua orang tahu. Apalagi ketika kemarin itu banyak yang cerita kepada saya, subhanallah, ya, mereka membawa orang tuanya, mereka membawa suaminya. Kemarin itu yang meninggal banyak corona itu ternyata laki-laki yang banyak Pak, subhanallah. Berarti kita ini laki-laki yang hidup ini adalah sisa-sisa corona. Subhanallah. Masya Allah, ya. Dia cerita terhadap saya, ya Allah, nyawa orang itu bilang plek ke sana. Dokter, ya dokter, antara dokter dengan yang dilayani banyakkan pasiennya. Pegang ke sini. Ya salah satu perawat cerita juga pada saya, ya Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, nangis dia juga. Ini belum ketolong, ini belum selesai, itu udah jatuh, udah subhanallah. Yang penting, nah ini Pak kembali nih, ilmunya ngaji Pak. Yang penting kapan saja, di mana saja, ketika kita diambil oleh Allah, hati ini yang pertama ridho, sadar
bahwa ketentuan ajal itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, minta dibimbing ya Allah dalam suasana dan apapun. Mudah-mudahan lisan yang ahli maksiat ini, hati yang masih banyak dengki dan hasud ini, Engkau lapangkan untuk menyebut namamu dan bersandar tawakal hanya kepada Engkau ya Allah. Dan yang ketiga, ya Rabb, jemput kami dengan ridhamu ya Allah. Mungkin kita berkata, emang kita siapa? Minta fasilitas seperti itu indahnya. Emang kita anak turunan siapa? Emang kita turunan orang-orang soleh? Baik ya Rabbana, memang kami bukan siapa-siapa. Kami memang tidak punya apa-apa. Kami tidak punya kebanggaan apa. Kami hanya dibalik semua kami tidak memiliki kebanggaan apapun. Semata-mata kami hanya milik Engkau ya Allah. Kami hanya merasa punya Engkau ya Rabbana. Kami hanya mengagungkan dan kebesaran Engkau ya Allah ya Rabbana. Ini yang rahimakumullah. Barangkali jamaah rahimakumullah, kita ini termasuk orang-orang yang ditakdirkan sama Allah ketika meninggal dunia itu bawa asma Allah. Gitu aja. Itu aja yang kita minta. Karena Allah Subhanahu wa taala hidup ini yang Allah lihat nanti akhirnya. Akhir itu bagaimana awal? Kalau ketika selama hidupnya kita memang punya kerinduan dan cita-cita, punya tujuan yang mulia untuk menjadi kekasih Allah, siapa tahu akhir hayat kita ini yang tidak ngandelin apa-apa dan gak pernah bersandar kepada apa-apa, dan memang kita gak merasa memiliki apa-apa, kita hanya bersandar kepada Allah, itu justru para kekasih Allah. Daripada mereka selama hidupnya merasa punya, merasa alim, merasa hebat, merasa mengerti, merasa ahli ibadah. Oh bahaya itu Pak. Orang justru ketika sakaratul maut yang husnul khotimah itu melepaskan semua pengakuan. Nah, untuk kita bisa nanti husnul khotimah ini melepaskan pengakuan bukan besok, tapi sekarang latihannya. Riyadhahnya sekarang. Gimana caranya? Silahkan kita berprestasi, silahkan kita punya apa, silahkan aja. Emang dunia kok harus diraih, dikuasai. Sukses, bahagia sampai kita menjadi manusia yang kaya boleh. Tapi Pak, sifat fakir ini harus mendominasi. Adanya tapi nggak merasa ada. Memang dia lebih tapi nggak merasa berlebih. Kenapa semuanya? Karena seluruh yang ada pada dirinya hanya pemberian dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih besar itu yang punya, yang menitipkannya. Siapa yang menitipkan yang punya? Tiada lain Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Pak. Itu aja. Nggak punya apa-apa. Tahajud silahkan. Memang itu adalah kewajiban yang kita miliki terhadap Allah. Makna kewajibannya dekatnya dengan Allah. Salatnya ya hukumnya sunnah, tapi mendekat takut pada Allah itu hukumnya wajib. Terus kita berzikir, terus kita bersedekah, terus kita ta'lim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Kami banyak melakukan semua kebaikan, satu di antara dan lainnya itu kami sadar kami itu tidak memiliki kebahagiaan dan kebanggaan. Kami juga sadar tidak memiliki kehebatan, kami juga tidak sadar tidak memiliki sandaran apapun yang sangat dimuliakan. Seluruhnya kami hanya bersandar kepada Engkau ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau memaafkan dosa dan maksiat hamba, Engkau menatap dengan semua kesalahan hamba dengan ampunan, dan Engkau memberikan kelapangan jiwa raga hamba dan hamba agar senantiasa dijadikan hamba-hamba yang solihin solihat, yang takwa kepada Engkau, dan kami hanya berserah diri hanya kepada Engkau ya Allah. Ringan Pak, ringan karena yang kita bawa Allah, ringan ya, ringan yang kita miliki. Kenapa yang saya katakan ringan? Karena kita nggak bawa kita. Mohon maaf, karena kita tidak bawa kita, karena saya tidak bawa saya. Jadi sayanya yang punya saya, dan kita hanya membawa yang punya kita. Siapa yang punya kita? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang malaikat bagaimana akan katakanlah untuk menghukum kita? Nanya aja nggak berani. Kenapa? Karena kita punya label Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita ini sebagai ikhtiar di dunia, kan hidup kita ini sebentar lagi Pak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Siapa di antara kita yang kumpul hari ini kita kan tidak tahu. Pasti yang kumpul hari ini bersama dengan kita ada yang duluan Pak. Tapi kalau saya tunjuk nggak mau pada duluan. Misalkan bapak duluan saya belakangan, ya nggak mau. Atau saya belakangan bapak-bapak duluan juga nggak mau. Terserah Allah. Itu aja Pak. Yang enak itu seperti itu. Berserah diri pada Allah, terserah ya Rabbana.
Hamba sebenarnya kalau secara syariat hamba tidak siap, karena belum memiliki perasaan sholat hamba yang benar, keikhlasan ketulusan hamba yang lurus belum ya Rabbana. Itu belum pun semua ya Rabb, gitu Bu ya Pak. Ya Rabb, kalau memang ketentuanmu siapa yang akan nolak? Oleh karena itu ya Rabb, kalau memang sebuah ketentuan hari ini dan saat ini memang kami harus berjumpa dan kembali kepada Engkau ya Rabbana, lapangkan jiwa hamba, tuluskan hati hamba, ikhlaskan jiwa raga hamba, kuatkan lidah hamba untuk mengucapkan kalimat yang terindah kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Pak. Jadi didasari dengan sebuah kesadaran, insya Allah kalau ada bibit keimanan dan keyakinan dibantu oleh Allah Pak, nggak dicuekin. Bahasanya begini, Pak RW ada lihat orang mau niat bener, betul-betul lihat orang ini benar mau usaha, sementara mereka itu lagi sulit dan susah, miskin, ya sudahlah, kalau anda mau usaha meja-mejanya nanti saya siapkan, minimal mejanya, minimal gerobaknya, syukur-syukur kasih modalnya. Kenapa? Kalau melihat ada nilai yakni positifnya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu Pak ya. Jadi kalau misalkan kita berpikir secara umum, kapan kita siap mati dengan amal kita? Nggak punya. Dan sampai kapanpun kita nggak punya. Karena ya Allah, saya ini sholat sih sholat bener, tapi masih STMJ. Tahu STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Saya ini begitu Pak, ya Allah. Memang saya ada waktunya ibadah, tapi maksiat juga masih ada ya Rob. Kalau model begini mau kembali kepada Engkau, apa yang diharapkan ya Allah? Nah kan gitu. Nah ujungnya ketika kita memang mentok dan kemudian tidak ada pilihan, ya Rob, kami hanya bertawakal kepada Engkau. Kami hanya menitipkan antara yang ditinggalkan dan yang meninggal hanya kepada Engkau dengan segala keridhaan dan ampunan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan ya Rob kami bimbing, kami senantiasa dalam hidayah, kami dalam keadaan ridha-Mu. Kami yang minta seperti itu. Nggak ada lagi ya Rob yang bisa kami minta. Kami tidak pernah bertuhan kepada selain Engkau, dan keyakinan kami utuh hanya kepada Engkau ya Rob. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita dan menerima ampunan kita itu karena kemurnian akidah kita, karena keyakinan kita utuh dengan Allah, karena kita minta bahwa tidak ada tempat minta tolong dan diandalkan hanya pertolongan Allah. Nah itu Pak, hanya tidak ada lagi dan hanya pertolongan Allah yang kami minta, karena kami tidak punya amalan yang bisa diandalkan. Sholat seperti itu. Sedekah terkadang kami banyak pemberian Engkau daripada kami memberi kepada hamba Engkau ya Allah. Khusu apalagi ya Rabbana masih berat. Tapi tawakal kita, yakin kita dengan Allah, itu yang menjadikan, bukan andalan. Itulah yang membuat keridhaan Allah turunkan, karena hati kita, dada kita, keyakinan kita penuh hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya begitu Pak. Mudah-mudahan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berikut hadis berikutnya. Nah ini itu tadi keutamaan ilmu, sekarang kita keutamaan ulamanya. Wa nazuruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi parasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wa nazuruka, dan pandanganmu wahai seorang murid ya, ilal alimi, ila wajhil alimi, terhadap wajahnya orang alim itu, khairun itu laka bagimu, min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah, itu pahalanya lebih baik daripada 1000 ekor unta, tasaddaqta yang kamu sedekahkan fi sabilillah. Subhanallah, ini juga seperti itu. Artinya ketika kita belajar dengan guru, kita memandang dengan guru sama-sama dalam menuju ridho Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan pahala yang sangat luar biasa. Terus kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawari'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun, seorang faqih. Faqih itu orang yang paham agama dan menjalankan agama, bukan hanya paham tapi dia menjalankan agama. Mutawari'un, senantiasa mereka itu memberikan cahaya. Asyaddu 'ala syaitan, sangat ditakuti oleh setan,
min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah tapi mujtahidin jahilin, mereka sangat bodoh, ya, mereka sangat bodoh. Maka ada sebuah cerita di zaman baginda Rasulullah SAW, ada iblis mau masuk masjid tapi bolak-balik nggak jadi. Akhirnya iblis tersebut itu ditegur sama baginda Rasulullah. Rasulullah ada di belakang. Hei iblis, mau kemana kamu? Aku mau, ya Muhammad, aku akan masuk ke masjid. Terus apa yang kamu lakukan? Saya akan menggoda orang yang sedang sholat di masjid. Nabi sudah tahu tapi bertanya, kenapa kamu lebih berani menggoda orang yang lagi sholat di masjid ketimbang daripada orang yang lagi tidur? Justru itu ya Nabi, saya tidak bisa masuk karena di pintu ada orang yang sedang tidur, tapi yang tidur mereka jasadnya, tapi kolbunya ternyata mereka tidak tidur, mereka mengabdikan dan mereka berzikir ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata pada ni'makumullah. Jadi artinya di zaman baginda Rasulullah ada orang yang alim, ya kan, amil, mereka itu yang paham tentang agama, artinya para kekasih Allah, tidurnya saja ditakuti oleh iblis. Kalau orang jahil, walaupun dia rajin ibadah, tapi dia nggak takut, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, sholatnya berapapun rakaat digoda oleh iblis. Artinya di sini bukan lebih baik tidurnya daripada sholat, bukan. Orang yang sedang tidur ini, tapi mereka ahli zikir, ahli takut dengan Allah, ahli cintanya dengan Allah, ahli harapnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya orang seperti itu lebih ditakuti setan daripada orang yang ibadah tetapi jahil, bodoh, tidak kenal dengan Allah. Ini hadirin rahimakumullah, kita meningkat pemahaman kita. Artinya apa? Biar isinya kolbu ini jangan yang lain, biar tujuan kita ini jangan ada yang lain. Bahkan kecintaan, harap kita yang terpuncak, yang paling tertinggi, tidak ada yang lain kecuali kita menatap dengan kerinduan supaya kita Allah dicintai dan Allah mencintai kita. Pada akhirnya kita mendapatkan gelar ridho, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Kemudian ini qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid kafadlil qamari lailatul badri fi sairil kawakib. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaan orang alim itu, alal abid, terhadap orang abid. Apa sih alim? Alim ahli ilmu, al abid ahli ibadah, maknanya ibadah yang kurang ilmu. Kafadlil qamari, yakni seperti keutamaannya apa, al-qamari, bulan, lailatul badri, pada malam lailatul bulan purnama, ala sairil kawakib, yang memberikan apa, cahaya keterangan kepada seluruh bintang-bintang. Maknanya antara qamar, yakni bulan, dengan bintang cahayanya lebih terang mana Pak? Pasti ya bulan. Nah itulah seperti itu diumpamakan orang alim dan orang abid. Orang alim maknanya orang yang berilmu, orang ibadah dengan ilmu, dengan daripada orang ibadah tanpa ilmu. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufirahu qabla ayyahtuwa. Man intaqala, man barang siapa orang intaqala yang melangkahkan kakinya nih, kayak Pak RW tadi yang baru datang, ya kan? Mau naik onta, naik sepeda, naik motor, naik apa, enggak jadi masalah. Intaqala, dia melangkahkan kakinya, liyata'allama ilman, tujuannya untuk menuntut ilmu, ya kan? Ghufiralahu qabla ayyahtuwa, Allah mengampuni dosanya sebelum kakinya sampai ke majelis. Luar biasa ya. Makanya oleh karena itu tempatnya biar agak jauh-jauh aja, muter, biar dosanya banyak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya betapa begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang menuntut ilmu, tidak disia-siakan. Ya, tidak disia-siakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallah kurama makrumun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu, muliakanlah. Nah ini Pak, akrimul ulama'a, muliakanlah para alim ulama. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu indallah, si Allah, kurama, dimuliakan oleh Allah, makrumun, maka muliakanlah oleh kalian semua. Maka di sini Pak, tingkat kita memuliakan orang alim dimanapun kita belajarnya, bersama siapapun para kiai dan ulamanya. Maka yang pertama, mohon maaf,
kalaupun kita banyak paham, di antara bapak-bapak kan beda-beda pendapatannya dalam arti pemahamannya. Dapat ilmunya beda-beda. Tapi salah satu di antara yang membuat ilmu itu manfaat dan keberkahan, jangan cuma mendapatkan ilmunya, jangan cuma nunggu ilmunya, jangan kita menunggu pandangannya. Di balik sebuah yang kita miliki ilmunya, tingkatkan rasa memuliakan para dewan guru, para ulama yang membimbing kita. Adinahimakumullah. Sebab dalam kitab Ta'limut Ta'lim seperti ini terangkan, siapa orang yang memuliakan orang alim, gitu Pak. Siapa orang yang memuliakan orang alim, maka dia akan dialimkan. Kalau bukan dia yang dialimkan oleh Allah, anaknya. Kalau enggak anaknya, cucunya. Kalau ada cucunya, keturunannya ada dialimkan oleh Allah. Kenapa? Karena dengan sebab dia memuliakan para orang-orang alim. Nah sekarang ini adinahimakumullah, adab ini jauh ya, akhlak ini, etika ini makin jauh ya terhadap ulama. Kita ini subhanallah ya, rata-rata kita ini udah terserah DKM saja dah ya. Pokoknya ini para guru, mohon maaf nih bukan saya ya, para asatid kita yang ngajar di sini banyak ya kan. Kalau saya sih dekat ke situ Pak, dekat. Kalau yang jauh coba dipikirin, jangan cuma transport dari DKM. Salah juga saya yang ngomong sih ya. Jadi seperti saya yang udah dah, nggak usah begitulah, terserah Allah lah ya. Yang penting kita menyampaikan hak. Adapun nanti hasil bagaimana terserah Allah. Artinya dinahimakumullah, Bapak, ketika Bapak diberikan rezeki, ya kan? Ketika Bapak dikasih kelebihan, silahkan. Terutama para guru-guru kita yang jauh dari mana-mana ya. Ada nggak? Mohon maaf punten. Ada nggak di sini yang ngisi materi yang lebih jauh tempatnya daripada saya? Ada nggak Pak? Banyak. Nah itu. Yang itu tuh bukan yang ini, yang itu aja, yang itu. Ya, nah itu hadinahimakumullah. Jadi udah dalam DKM ini udah nyiapin, nggak usah begitu. Sedekah kita, ya Rob. Apalagi kita ngomong sama para guru kita, guru mohon maaf, doakan anak saya yang sedang ujian. Jadi jangan cuma salaman doang. Guru mohon maaf, ya kan? Anak saya ini lagi sedang berjuang. Guru mohon maaf, saya ada cerita saya lagi ada hajat. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Itu begitu Pak. Itu seperti itu. Tapi memuliakan guru ini tidak selalu pakai uang ya. Mohon maaf, tidak selalu. Mohon maaf. Jangan nanti konotasi pengen dikasih duit, bukan begitu. Ayo belajar kita memuliakan. Insya Allah kalau kita tidak memuliakan para orang alim, kalau bukan diri kita dibikin alim oleh Allah, anaknya, kalau tidak anaknya, termasuk cucunya dan keturunannya dibikin alim oleh Allah Subhanahu. Itulah berkahnya ilmu itu panjang, luar biasa jamaah rahimakumullah. Baik. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi nazratan fa faraha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamati. Masyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara, barang siapa orang yang memandang ila wajhil alimi, terhadap wajahnya orang alim, najratan, dengan satu pandangan, fa faraha, karena dia bahagia, bersyukur ya, biha, dengan orang alim tersebut, khalaqallahu, maka Allah akan menciptakan apaan? Khalaqallahu ta'ala, maka Allah ta'ala akan menciptakan mintilkan nazrati, dengan sebab pandangan tersebut, malakan, satu malaikat. Terus apa tugas malaikat? Yastaghfiru lahu, mereka memohonkan ampun kepada orang yang tadi itu, ila yaumil qiyamati, sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah, memuliakan para alim ini sampai Allah menciptakan satu malaikat khusus untuk memintakan ampun terhadap si murid tersebut. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Subhanallah. Ada lagi keterangan hadis, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, barang siapa orang yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sungguh dia memuliakanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, barang siapa di antara kalian yang memuliakanku, faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah, barang siapa manusia yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah,
maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'wakul jannah, dipersilakan masuk kepada pintu surga atau ke dalam surga pintu manapun bebas. Masya Allah, itulah kelebihan orang yang memuliakan para alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumun alimun afdalu min ibadati jahil. Nah ini Pak, naumun alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, ibadahnya orang alim itu afdalu min ibadati jahil, yakni lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Maknanya apa? Orang yang tidurnya berserah diri kepada Allah, dia tidurnya itu bukan sekedar tidur, tapi tidurnya itu untuk bekal agar untuk ibadah. Begitu Pak. Tidurnya itu bukan sekedar tidur kepuasan, tapi tidurnya itu adalah untuk merebahkan badannya, untuk mendapatkan sebuah tenaga, di mana tenaganya untuk memacu ibadah, lebih dekat dengan Allah. Orang yang model begitu tidurnya itu artinya tidak lupa, tapi ingat dengan Allah, daripada orang yang rajin ibadah, sholatnya ngawur. Oleh karena itu kita jangan ngawur hari ini, agar kita menjadi tidak termasuk ibadahnya jahil, orang yang bodoh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyi salat alfi raq'atin tatawwu'an. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban, barang siapa orang yang belajar satu bab ilmu saja, minal ilmi, daripada sebuah satu ilmu, ya'mal bihi aw lam ya'mal, direalisasikan ataupun belum diamalkan, karena maka adanya orang tersebut afdalu min yusalla, mereka itu punya pahala lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak apa? 1000 rakaat ya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan orang yang belajar ilmu, duduk saatan 1 jam atau 1 saat ini lebih afdol daripada orang yang melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini Pak yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasni fid dunya, wa man jalasni fid dunya jalastuhu ma'i yaumal qiyamah. Subhanallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, barang siapa orang yang berkunjung kepada orang alim, faka'annama, maka sesungguhnya mereka zaroni, mereka berkunjung kepadaku, kata Nabi. Artinya siapa yang berziarah kepada berkunjung kepada orang alim sama dengan ziarah kepadaku, kata Nabi. Wa man safaha aliman, barang siapa mereka bermusafahah, bersalaman, aliman bersama orang alim, faka'annama, maka sesungguhnya mereka itu safahani, mereka berjabatan tangan denganku, kata Rasulullah. Wa man jalasa aliman, barang siapa mereka duduk bersama orang alim, faka'annama jalasni, maka sesungguhnya mereka umpama seperti orang yang duduk bersamaku, kata Nabi. Fid dunya, di dunya, wa man jalasni fid dunya, barang siapa mereka senantiasa duduk bersama orang alim di dunia, jalastuhu, maka mereka duduknya ma'i, bersamaku, kata Nabi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai masalah 1 bab. Jamaah rahimakumullah, muliakan Allah. Hari ini saya tidak bisa lama-lama karena saya akan perjalanan ke ziarah keluar 1 bis. Karena itu mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu 1 bab tadi dari kitab Tanqihul Qaul, mudah-mudahan menjadikan wawasan kita pagi hari ini makin terang, makin jelas, makin paham. Pada akhirnya kita menjadi pada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memahamkan ilmu dan Allah memberikan kemampuan kita mengamalkan ilmu. Pada akhirnya kita para pecinta ulama, para pecinta ilmu, dan kita menjaga para alim ulama, dan kita menjaga para ahli ilmu. Mudah-mudahan kita kecepretan jadi orang-orang yang paham tentang ilmu. Ala hadiniyah wa likunniyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شاكرين نائمين حمدا نعمه يكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ثبتنا بالإيمان بالإسلام بالتوحيد بالمعرفة إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا الله نور قلوبنا ونور حياتنا ونور موتنا بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا آخرة حياتنا يا الله بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا آخرة حياتنا يا الله بحسن الخاتمة بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.